Harus Oke, deg-degan nih saya. karena kan kalau tadi keempat. mendengar cerita sharing dari seorang Nuri Salim, berarti kan karena didikan orang tua, ya kan. Iya. Walaupun dengan tanda kutip agak keras, tapi justru paksaannya itu, rasa kepepetnya itu yang akhirnya membentuk dan membuat jadi lebih mandiri, lebih tahan banting, sehingga apapun juga yang terjadi sekarang, ya tetap bisa dijalani dengan open mind dan dengan optimisme lah. Oke. Nah, Siap. tapi saya yakin dari segala macam perjalanan hidup itu mungkin ada hal-hal yang sangat tidak terduga, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mukjizat, sesuatu yang sangat spiritual. Oke. Apa pengalaman paling spiritual yang pernah dialami? Oke, apa pengalaman paling spiritual? Sebenarnya, mana ya? Saya nggak enak juga. Saya tuh bukan orang yang rohani ya, tapi saya cukup percaya bahwa kepercayaan saya itu yang menjaga saya. Tapi saya juga malu ngomong mengenai mukjizat atau apapun yang berhubungan dengan religius atau kepercayaan saya, karena tindakan saya itu jauh dari sempurna, jauh dari kebenaran, jauh dari firman Tuhan. Jadi saya sangat malu sekali kalau ngomong mukjizat yang dialami dan sebagainya. Saya rasa dengan saya bisa ada di sini sekarang, saya bisa ketemu orang-orang hebat termasuk Miss Mary Riana. Itu udah mukjizat juga buat saya gitu loh. Tapi kalau saya ngomong pengalaman religius dan sebagainya, malu saya banyak dosa kok gitu. Jadi ya mukjizat buat saya setiap hari itu mukjizat, dan saya cukup appreciate lah apapun itu, bagaimanapun itu keadaan, itu menurut saya ya mukjizat. Oke. Ada nggak hal-hal yang seperti mungkin misalnya mungkin nggak perlu dibilang seperti kayak mukjizat ya, tapi kan saya yakin suatu momen di mana ini nggak mungkin bakal terjadi, ternyata diwujudkan dan terjadi, atau mungkin benar-benar udah hopeless, kayaknya nggak akan ada jalan keluar, kayaknya udah nggak tahu lagi mau gimana, tiba-tiba ada pertolongan atau tiba-tiba bisa berhasil. Itu memang sering saya rasakan ya dalam hidup. Artinya itu memang, contoh gini deh, saya kasih contoh ya. Miss Mary bisa pegang tangan saya di sini ya, mungkin kamera bisa di sini di sini ya, ditutup, tapi nggak tahu ya ini berhasil apa enggak. Tutup. Saya bisa minta tutup ini begitu, saya bisa minta itu pen ya, kita taruh sini, ada HP, ada, bingung kan mau ngapain kan, kertasnya boleh pinjam dulu, kertas boleh taruh sini ya, sama ini agak susah tapi ini nggak boleh dilepas. Ada air ya. Di antara 4 barang ini, coba Miss Mary sebut 2 atau tunjuk 2 pakai tangan satu lagi. Tunjuk aja di antara 4 ini 2, 1, 2, 3, 4. Tunjuk ya. Tunjuk aja sekarang. Tunjuk. Ini sama satu lagi. Sama satu lagi air. Oke. Ini kita pinggirin dulu ya. Sisanya adalah HP dan air ya. Oke. Di antara 2 ini Miss Mary tunjuk 1. Handphone ya. Ini kita nggak pernah ada, udah kayak main sulap. Kita nggak pernah ada arrangement apapun, dan tangan saya tadi kosong. Nah sekarang pakai pen merah ini, pakai tangan kanan, seolah-olah gambar di sini tulisan HP ya, bayangin tulisan HP. Udah kebayang belum? Udah kebayang ya. Jadi kalau salah atau kalau nggak keluar tulisannya, salahnya Miss Mary ya. Tadi ada 4 barang, yang pilih adalah Miss Mary sendiri, dan ini harusnya jadi keajaiban. Wow, seram. Sekarang dibuka, coba. Buka. Ada tulisannya nggak? HP, kebaca nggak? Tuh, HP. Ini makin jelas nih mestinya. Gitu loh, serem banget. Kok bisa? Tuh, baca nggak? Iya. HP. Nih kalau gini mungkin lebih jelas. Iya, ada H-nya, ada P-nya. Gitu, itu tulisannya tadi pakai pen. Gitu, jadi itulah. Jadi artinya itulah keajaiban yang bisa kita ciptakan sehari-hari gitu loh. Serem banget sih. Wow, kok bisa sih?
Iya dong. Ini pesulap nih ternyata. Pesulap biru. Oh, oke. Jadi artinya ada ya. Jadi artinya sebenarnya keajaiban atau apa namanya mujizat atau keajaiban itu sebenarnya bisa kita ciptakan sehari-hari gitu loh. Yang penting kita bersyukur apa yang kita punya hari ini, apa yang kita rasakan. Kita bisa napas aja itu udah mujizat kok. Ya kan berapa banyak orang yang umur 20, umur 30 meninggal. Kemarin saya baru lihat teman saya punya relasi, anaknya umur berapa tahun meninggal. Kita bisa hidup aja itu udah mujizat dan itu perlu kita hargai. Sangat setuju. Nafas yang kita dapatkan ini itu bukan sesuatu yang gratis sebenarnya. Baru-baru ini saya juga sempat sharing dan dia bilang nafas yang kita tuh nggak gratis ini. Tapi ini ada harga yang harus dibayar dari nafas ini karena suatu saat nanti ketika kita sudah selesai di dunia ini ya kita harus bertanggungjawabkan kepada yang di atas kan. Jadi ketika kita masih diberikan nafas ya bersyukurlah karena nggak semua orang punya kesempatan dan diberikan keistimewaan itu. Betul, luar biasa. Keren. Semoga saya mencetnya nggak kekencengan ya. Oh enggak, makin kenceng makin kelihatan tuh. Ntar makin kelihatan nih HP gitu. Untung nggak pilih kertas panjang, kertas. Untuk HP ya. Bener. Hebat sekali. Tapi apa sih kebiasaan unik yang dimiliki oleh seorang Rudy Salim? Kebiasaan unik ya? Aduh. Unik atau aneh? Paling aneh yang orang nggak tahu. Unik, aneh apa ya? Aduh. Nggak tahu ya. Saya nggak ada particular habit sih. Apa ya? Unik, aneh, gini-gini aja ya saya. Saya tuh apa ya? Saya sebenarnya males sebenarnya. Saya sebenarnya males, cuma saya paksain. Jadi tiap hari tuh saya berjuang gitu loh. Lihat jadwal, aduh males lihat jadwal gitu. Tapi hobinya ngapain sebenarnya? Kalau misalnya nggak kerja tuh ngebayanginnya ngapain? Iya loh, saya nggak bisa loh nggak kerja. Contoh ya saya kosongin waktu nih buat keluarga, kosong, bengong gitu kan. Bingung juga. Akhirnya nanyain kerjaan ini gimana, itu gimana. Ya udah Zoom deh. Akhirnya bini saya nanya, ini katanya kosong jadi kerja juga gitu kan. Atau pas keluar negeri jalan-jalan, udah pasti misalnya nyetir mobil Zoom juga kayak gitu. Jadi saya mungkin nggak bisa kosong lah pikirannya. Jadi saya suka ngobrol, suka dengerin pendapat orang, saya suka dapetin ilmu baru dari orang supaya saya bisa lebih berkembang lagi. Karena kita nggak akan punya waktu yang cukup karena orang kan bilang belajar dari kesalahan. Kita nggak punya waktu yang cukup untuk buat begitu banyak kesalahan. Jadi kita harus belajar dari kesalahan orang lain dan dengerin. Dan paling penting jangan merasa lebih pinter deh. Paling nggak boleh. Jadi saya ngerasa saya bodoh kali. Saya dengerin orang tuh memang pada pinter-pinter. Setuju. Makanya saya di sini juga pengen belajar dari Bro Rudy Salim. Mau belajar apa dari saya? Saya aja bingung ngomong apa. Tapi kalau stres pernah nggak sih stres? Stres. Tiap hari stres. Tiap hari stres. Makanya jadi pengusaha tuh bener-bener stres. Kita karyawan mikirin karyawan semua. Tiap masalah karyawan masalah kita juga. Ada masalah karyawan saya kena lawsuit sama pacarnya atau sama mantan pacarnya, banting-bantingan. Mungkin ada yang tahu, masalah saya juga. Salah satu perusahaan saya punya pasangan berantem, saya juga yang masalah. Jadi ya udah, orang lain punya masalah jadi masalah saya. Jadi stres itu setiap hari ada aja. Cuman karena di awal tadi ketika nyebutin ada apa aja nih bla terus kayak gitu kayak Leslar Metaverse, terus kayak hela nafas tawa-tawa sendiri itu aja. Sebenarnya saya investnya di Leslar Entertainment, itu ada holding company yang membawahi Leslar Metaverse, nanti ada Leslar Store, Leslar Mart dan banyak Leslar yang akan dilakukan. Masih tertunda dulu sementara waktu. Menunggu semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan semuanya baik-baik saja, amin. Begitulah kira-kira. Terus gimana caranya biasanya menghilangkan stres? Jadi saya ada stres? sedikit rahasia nih untuk menghilangkan stres. Sebenarnya ini rahasia yang paling simple, yang sering didengar sama anak-anak tongkrongan. Mereka tuh selalu kurang lebih bilang hidup di bawah santai aja. Jadi benar-benar apapun itu ketawa aja, santai aja. Mau stres juga emang dengan mabok, dengan narkoba, dengan nangis, merubah keadaan. Enggak loh, keadaan tetap berubah, dunia tetap terasa kejam. Life must go on, gitu kan. Jadi ya udah, kita bawa santai aja. Ada masalah apapun, hari ini gitu. Dengan begitu mindset kita
happy, mindset kita nggak terbebani, ya udah apa sih the worst can be gitu kan, paling ya selama kita nggak mati juga, paling ya udah gini lah, sejelek-jeleknya ya bangkrut lah, sejelek-jeleknya cari lagi kayak gitu. Udah kalau kita mindset gitu udah santai, apa juga santai. Misalnya nih anak saya sekolah tiba-tiba nggak lulus, ya udahlah mau dipukulin juga ya udah nggak lulus ya kan. Mau gimana gitu kan, ya udah mau nggak mau cari solusi mitigasinya gimana. Acceptance ya. Iya, harus menerima, betul. Gitu. Santai aja bawa. Kalau misalnya kayak tadi ada bisnis tutup gitu, terus gimana cara? Enggak, bisnis setiap kali saya bikin, saya udah ada mitigasi ini kalau tutup gini dari awal. Jadi bisnis kalau pasti untung, saya selalu bilang sama aja kayak kita bawa pisau, jambret orang sini duit, itu pasti dapat duit. Nggak tentu juga, bisa juga dipukulin masa lagi. Bisnis tuh kalau pasti untung itu nggak ada bisnis yang pasti untung. Bisnis bahkan awal yang harus dilakukan exit plan sama mitigasi, itu dua hal. Jadi kapan harus exit, kapan harus tutup, jangan sampai bleeding terus. Jangan ada sentimen tertentu dari diri, bisnis pertama gua nggak boleh tutup nih, nggak ada, udah. Ya lain urusannya kalau idealis ya. Kalau saya sih agak materialistis jadinya. Kalau nggak ngasilin duit tutup, ngasilin duit tutup. Karena realistis aja kan, bisnisnya buat nyari uang. Iya, karena kan ini bisnis. Iya ya betul. Kan? Dan dari uang itu kita bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran pada orang-orang yang ada di sekeliling bisnis itu. Malahan makin kasihan orang yang masih ada di bisnis itu, ngikutin bisnis itu, bangkrutnya ditahan-tahan, dia jadi nggak bisa pindah ke tempat lain karena masih di situ. Kita kan mesti memberikan dia kesempatan untuk ke tempat lain, mana tahu bisa lebih baik gitu. Jadi kalau nggak bisa berjalan, ya langsung tutup. Menurut saya gitu. Tapi banyak sekali orang yang nggak setuju. Netizen juga banyak yang nggak setuju. Wah jadi nyari untung doang. Ya masa nyari capek, nyari untung harus. Tapi nyari untung kan bukan berarti jahatin orang, bukan berarti bohongin orang. Betul. Kita untung, karyawan kita untung, karyawan makin sejahtera, bisnis makin maju, lapangan pekerjaan makin terbuka. Iya sama, itu juga salah satu prinsip yang juga saya selalu bikin dan buat dari sejak membangun bisnis dulu di Singapura sampai ke Indonesia. Karena kan bukan hanya impact ya, everyone want to talk about impact. Saya sangat setuju, saya juga pengen meng-create impact. Tapi kan harus ada income-nya juga. Betul. Karena kalau misalnya there is no income, ya gimana impactnya bisa sustainable dan bisa dibagikan dan diteruskan. Betul. Kan ya. Tapi at the same time sih of course kalau misalnya kita cuma bisnis doang tapi habis itu kita merusak hidup orang lain, ya ujung-ujungnya karma juga. Jadi harus tetap bisa memberikan dampak positif. Iya, pada dasarnya bisnis itu saling menguntungkan kok. Nggak ada yang dibohongin, nggak ada yang dirugiin. Pihak lawan bisnis ataupun partner bisnis semua merasa diuntungkan gitu kan. Jadi bisnis itu harus untung. Win-win. Win-win. Iya.